Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Winda Kartika. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Siliwangi. Saya membawakan video pembelajaran yaitu mengenai konservasi air tanah dan daerah aliran sungai, mata pelajaran geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Beritahulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Aini, Arifansa, Rizka, Heni, Fitri, Haifa, Erika, Rizky, Fajrin, Rahma, Roselin, sudah ya? Oke. Untuk materi hari ini kita membahas mengenai konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Ini lanjutan materi mengenai laut, yang jenis-jenis laut itu ya. Nah ini apa ya yang harus kalian capai tadi pada saat pembelajaran hari ini. Ini kompetensinya yang pertama, nanti kalian harus bisa mengetahui mengenai upaya konservasi tanah, kemudian menganalisis penyebab kerusakan dan upaya pelestarian das, kemudian analisanya tentang konservasi air tanah dan das, kemudian nanti ada tugas per kelompok, kemudian nanti kalian mempresentasikannya, nanti kan Ibu berikan LKPD-nya. Kemudian yang terakhir nanti ada yang produk yang harus kalian hasilkan, baik berupa poster atau infografi. Nah, ini menurut kalian gambar ini tentang apa ya? Ngambil air dari bawah tanah. Yang lainnya? Mencari air. Apa lagi? Airnya kayak tak cemar tuh. Enggak emang dari kanan gitu ya. Kan cuma dari itu ya. Oh iya. Jadi ini tuh salah satu proses untuk mengambil air tanah. Jadi kalau kita mau mengambil air jernih buat rumah misalkan, nah itu dibor dulu, kemudian nanti diambil itu beberapa kilometer kalau nggak salah ke bawah. Tapi ada syaratnya, yang paling awal itu sekitar 500 atau 200 meteran. Nah, lumayan jauh, apalagi kalau misalkan bekas tanah nih, sekolah kita karena bekas tanah, nah itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk mengambil air tanah yang jernih biar tidak kuning airnya, gitu ya. Berarti udah paham ya, ini berarti salah satu proses untuk mengambil air tanah. Selanjutnya, nah ini kita masuk materi mengenai konservasi air tanah. Sebelum kalian membaca ini, ada yang pernah tahu nggak sih konservasi air tanah itu apa? Belum. Jadi maksudnya konservasi air tanah itu dia adalah upaya untuk melestarikan bagaimana air tanah yang ada di dalam bumi itu tidak cepat
habis. Jadi harus dikonservasi. Ada beberapa macam teknologi nanti ya, ada beberapa cara untuk melestarikan air tanah. Nah, ini untuk konservasi air tanah. Contohnya yang tadi di sekolah, bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas air tanah yang bagus. Berarti kita harus lebih dalam lagi untuk ngebor, mengambil air tanahnya. Kalau yang di sekolah ini kan airnya masih agak kuning ya, nggak terlalu jernih banget. Nah, itu masih kurang lagi ke dalam. Kayak gitu. Nah, kalau nggak harus pakai filter biar airnya jernih. Kemudian ini adalah pengertian dari daerah aliran sungai. Ada yang tahu ini? Kok bisa disebut das? Ya, ada yang pernah tahu nggak sih atau baru tahu das itu ternyata ya seperti itu gitu. Ya, baru tahu. Nah, jadi das itu daerah aliran sungai itu kan kalian mungkin pernah dengar daerah hulu, daerah tengah sama daerah hilir. Nah, kalau daerah hulu itu biasanya pusat di mana adanya mata air. Biasanya di daerah pegunungan. Nah, kalau daerah tengah itu seperti daerah-daerah dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, kalau hilir itu daerah yang dataran rendah, yang muara kayak daerah mana sih? Ya di sinilah Gede Bage, kemudian Dayeuhkolot, Bojongsoang yang ada sungainya. Nah, itu adalah daerah muara. Nah, itu untuk daerah yang tengah ini masuk ke daerah dataran banjir yang biasanya sering terjadi banjir kalau kita tidak ada upaya untuk melestarikan das. Nah, kalau yang hilir ini dia sudah mau menuju ke laut. Jadi semua air sungai itu pasti bermuara di laut, kayak gitu ya. Terus daerah kalau tuh bisa banyak terus gara-gara masuknya ke hilir ya? Yang enggak, dia masuknya ke tengah daerah tengah atau dataran banjir. Jadi banjir aja. Tapi kalau misalnya hilir tempatnya gimana, Bu? Kalau hilir itu dia muara yang dekat dengan laut. Nah, itu biasanya daerah-daerah hilir. Itu daerah yang dekat dengan laut karena kan semua sungai itu pasti berakhir di laut. Sungai yang bersih nggak bukan kayak itu. Ya contohnya kalau di luar negeri itu kan karena pengelolaan limbah rumah tangga dan sebagainya itu kan dikelola dengan baik. Nah, kalau kita kan masih belum dikelola dengan baik, jadi air sungainya ya seperti itu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita simak video yang berkaitan dengan konservasi air tanah dan das ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika hidrofil. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konservasi air tanah dan juga konservasi daerah aliran sungai atau DAS. Kita awali dari konservasi air tanah. Yang dimaksud dengan konservasi air tanah secara singkat adalah suatu tindakan untuk melestarikan sumber daya air tanah yang tersedia. Sementara dalam pengertian yang lebih lengkap, yang dimaksud dengan konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara kondisi atau lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian atau ketersediaannya baik dalam kuantitas maupun kualitas demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik sekarang maupun yang akan datang. Konservasi air tanah mencakup perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah dan penghematannya, penentuan zona konservasi air tanah. Sementara tujuannya adalah satu, menjamin ketersediaan air tanah untuk generasi yang akan datang. Kemudian penghematan energi yang cukup besar untuk pemumpaan. Ketika seperti ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, termasuk pengiriman dan fasilitas pengolahan air secara limbah. Tetapi ketika air tanah tersedia secara alamiah mengalir di daerah-daerah lereng gunung yang masih asli, maka itu adalah penghematan yang sangat besar.
Kemudian tujuan yang ketiga, konservasi habitat, yaitu penggunaan air tanah di samping untuk manusia juga untuk pelestarian habitat organisme lain yang ada di alam. Jenis konservasi air tanah itu ada dua metode, metode vegetasi dan metode teknologi. Termasuk apa saja metode vegetasi? Dengan memanfaatkan tanaman atau tumbuhan. Satu, reboisasi dan penghijauan. Tujuannya supaya air tanah tersimpan di suatu kawasan yang hutannya atau tanamannya itu sangat banyak. Yang kedua, pembuatan hutan kota atau taman kota. Ini adalah hutan kota dan ini adalah taman kota. Pembuatan jalur hidup dengan tanaman, baik di pinggir jalan maupun di tempat-tempat tertentu seperti di daerah Pluit, Jakarta Utara ini. Kemudian pembuatan aturan yang ketat untuk perubahan dan pembangunan lahan. Sementara metode teknologi antara lain kita ambil 4. Satu adalah pembuatan sumur resapan atau saluran resapan serta biopori. Ini adalah gambaran contoh sumur resapan, di mana salurannya mengalir di sumur dan meresap ke dalam tanah. Lebih bagus di dalam salurannya itu disertakan atau dibuat biopori, lubang di bawah tanah yang fungsinya untuk meresapkan air dan sebagai rongga udara yang fungsinya juga bagi tanaman bisa menyuburkan dan membuat tanaman lebih subur. Yang kedua adalah rora. Rora adalah pembuatan parit buntu ya, sejajar dari kontur. Tujuannya ini adalah untuk menjebak air supaya meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, mulsa vertikal. Mirip dengan rora, mulsa vertikal adalah penggunaan mulsa atau sisa tanaman ini ya pada parit terasering untuk mengurangi laju erosi. Ketika air mengalir, kemudian dia akan masuk ke dalam saluran kecil yang diberi mulsa dan akhirnya meresap ke dalam tanah. Dan yang keempat adalah embung. Embung ini adalah bangunan yang berbentuk cekungan atau bendungan kecil untuk menampung air hujan sebagai cadangan. Berikutnya, upaya melestarikan air tanah oleh masyarakat antara lain. 1. Menjauhkan sampah dari sumber air tanah. Jadi kita upayakan tidak membuang sampah di tempat-tempat yang menjadi aliran air tanah. Menggunakan air tanah secara bijak. Mengurangi penggunaan zat-zat kimia. Dan juga mengikuti penyuluhan dari pemerintah serta membuat sumur resapan. Apakah yang dimaksud dengan sumur resapan itu adalah sumur yang berfungsi untuk memasukkan air ke dalam tanah. Sumur ini memiliki fungsi yang sangat banyak sekali. Antara lain, yang pertama tentu meresapkan air ke dalam tanah. Kedua, mengisi pori-pori tanah sehingga mencegah penurunan tanah. Yang ketiga, meningkatkan cadangan dan kualitas air tanah. Dan juga mempertahankan tinggi muka air tanah serta menjaga keseimbangan hidrologi. Kita lanjutkan konservasi daerah aliran sungai. Konservasi atau pengertian daerah aliran sungai adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pinggir-pinggir atau puncak bukit atau rik dan di dalamnya terdapat suatu sungai induk dengan anak-anak sungainya. Ini adalah suatu gambaran atau daerah aliran sungai. Ini adalah pinggir-pinggirnya, ini sungai induknya dengan anak-anak sungainya. Maka setiap air yang jatuh pada wilayah ini pada akhirnya akan menuju ke induknya dan ke laut. Gimana tadi yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan dalam video? Adakah yang mau kalian tanyakan? Kalau air tanah itu berarti air yang meresap ke dalam tanah, kemudian tertampung di dalam tanah, dan terus kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau air permukaan itu, jadi dia air yang jatuh tapi tidak langsung meresap ke dalam tanah. Jadi dia hanya jadi hanya ada di permukaan saja, jadi tidak meresap ke dalam tanah. Itu aja sih perbedaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi video pembelajaran tadi? Ada lagi? Udah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke penjelasan yang ada di dalam video tadi. Nah, ini
Ini tadi dijelaskan bahwa di hulu sungai itu pasti dekat dengan daerah lereng gunung ya. Nah, di sana yang biasanya suka main ke daerah gunung, air-airnya kan, air terjunnya itu kan jernih ya. Nah, itu ada di daerah hulu sungai. Kalau yang dataran banjir, ini biasanya airnya sudah mulai agak kecoklat-coklatan. Nah, itu karena adanya erosi dari pinggir-pinggir sungai. Jadi sudah ada sedimentasi di dalam airnya. Nah, ini yang muara ini, dia sudah masuk ke daerah yang dekat dengan laut, gitu ya. Ini gambar jelasnya. Kemudian, nah ini tadi hulu, tengah, dan hilir. Cirinya kalau hulu itu berarti dia biasanya berbentuk V. V itu dia berarti banyak jurang-jurangnya atau banyak terdapat air terjun salah satunya. Kalau yang tengah, ini dia lembahnya sudah tidak terlalu terjal, kemudian selalu dimanfaatkan di pinggiran sungainya itu ditanami sayur-sayuran. Nah, kalau daerah hilir, ini erosinya maksudnya sudah banyak ya, dan airnya juga sudah mulai agak coklat. Nah, ini banyak erosinya sudah ada di sini. Jadi badan sungainya sudah mulai tidak menyempit tapi sudah mulai lebar. Jadi lebar sungainya dia sudah sangat lebar. Seperti di Sungai Citarum, sungai yang di dekat sekolah kita juga itu sudah mulai melebar ya. Jadi harus sering dikeruk, kalau di saat air hujan, kalau debit airnya banyak, kalau tidak dikeruk itu kemungkinan bisa meluap ke atas. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak? Oke, kita lanjutkan ke pembagian kelompok. Jadi Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1, ini ya. Kelompok 2, ya. Ini untuk yang kelompok 2 ya. Ini yang kelompok. Ya. Nah, untuk mencari referensinya, selain yang sudah Ibu share melalui link-link internet, jurnal dan sebagainya, kalian juga bisa membuka di buku paket yang sudah dibagikan ya. Hari Senin, tanggal 12 hari. Udah aku namanya coba dibuka. Makasih. Udah gitu.
ini Bu. Yang sudah kalian cari nanti ditulis di sini catatan hasilnya. Udah. Ya. Tapi itu bukan konservasi, bukan konservasi, bukan konservasi aneh, bukan bukan konservasi aneh. Ya tapi kan di dalamnya berkaitan dengan kondisi air tanah. Kalau berkaitan dengan kondisi air tanah berarti berkaitan juga dengan konservasi air tanah. Kondisi tanah air ini. Seperti apa? Coba dicek. Ya pokoknya mah bentar lagi kita nggak ada air. Ya Bu. Ya so. Asli. Ya nah hasil pengamatannya. Ya. Oke, kalau ini tentang apa? Tentang ini tentang daerah. Oke, sudah sampai mana? Sudah sampai sini. Oh ini produknya. Iya. Tadi mau bikin poster tapi nggak kuat. Jadinya infografis. Bagus kan? Bagus. Gini Bu caranya nih. Nanti YouTube CMM yang gerak coba cek. Nih, kenapa bisa terjadi saat kering air tanah itu gara-gara ini Bu. Ada yang minum, ada yang masak, ada yang mandi, ada yang ini pabrik, industri, tahu paling banyak nih belakang. Terus ada dari gedung-gedung yang gitu. Jadi cepat habis gitu air Ya, tanahnya. habis airnya. Oke, jadi kondisi tanah di Indonesia gimana? Kondisi air tanah di Indonesia? Nih, ini Bu, ini masuk tuh Bandung Balai Endah. Emang yang ini? Yang kemarin? Nih. Dia cuma Berarti bukan hanya Jakarta ya? enggak, ini tuh Bandung. Yang ini tuh di Balai Endah, gitu yang suka banjir. Makanya aku tuh tadi kirain aku Balai Endah tuh masuknya ke hilir. Soalnya dia membanjir tiap hari juga. Kan dataran banjir. Kalau tengah itu dataran banjir. Nah, jadi kita masuknya ke tengah saudara sini. Salah satunya itu ya. Iya. Nanti aku masukin ini. Lanjutkan. Udah selesai dengan KPD. Air tanah. Jadi kita tuh masuknya ambles. Jadi ke bawah. Cuman terus diambil dari bawah. Berarti ini kita udah di bawah dong Bu? Ya enggak juga. Masih jauh dong. Cuman dilihat dulu aja. Kalau misalkan tiba-tiba di sini ambil, kalau daerah Gede Bage itu tanahnya juga bekas sawah. Jadi kalau ambles kayak gitu, nah, itu udah biasa. Jadi harus diperkokoh lagi biar. Ya karena kita bekas sawah kan. Tapi katanya bekas rumah sakit Bu. Cuma Tanahnya loh, tanahnya. Aduh. Sok lanjutkan. Kalau ini dibuat apa itunya produknya? Infografis. Infografis. Sudah sampai mana coba ibu lihat? Ya mas, coba ibu lihat. Tadi tuh kita baru setengah Ibu. Sebentar Ibu ini teh habis diubah. Tadi habis diubah lagi nih teh. Sebentar Ibu. Masnya setengah tuh gimana? Kan tadi itu kita tuh udah buat kan Ibu. Nah, tadi itu kita tuh baru gambarnya gitu. Nah, penjelasannya gitu. Pas liburan gitu para mereka ada kamu yang Boleh. sungai kan misalkan apa ya? Sungai Iya. Ciberem. Nggak ada sih belum mah. Sungai. Aku nyari Sungai estetik cari. itu sama ya? ya. Boleh. Brazil. Oke, sudah selesai untuk pengerjaan LKPD dan produknya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke tahapan penyajian ya. Jadi kita presentasi. Oke, kita mulai presentasi. Kenapa?
Boleh. Dari mana tanya Bu? Sok yang pertama siapa yang mau tampil? Jasadnya gimana? Sok, boleh. Apa sih namanya? Kita duit. Pinta apa? Ini apa sih? Pinar. Oh ini Bu. Apa ini tuh nggak bisa diganti, guys? Udah switch aja biar cepet. Ini siapa lawan aku? Yang mau. Iya yang. Yuk, mulai. Iya yang keluar berarti ini ya. Om Pimpalayu. Yang beda berarti yang ke satu. Gamreng. Satu. Untuk tampil yang keduanya. 3 kali ya. Apa Bang? Gunting batu kertas. Ya bang. Sok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, berarti ini yang tampil ke satu, kedua dan tiga. Oke, silakan yang tampil pertama. Ini medianya dikirimkan biar bisa ditampilkan. Telegram. Ini Bu Bajin Susnya Bu. Mana? Oh ya, oke. Wah, baik. Oke, bentar. Dia ngasih loading. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kecil aja. kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fungsi aliran sungai. Bersama saya Nurfadil Aulia sebagai moderator. Saya ini Nabila. Saya Roni Maharia. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Rizky. Yuk. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak bisa di zoom ya? Nggak bisa di zoom? Nggak apa-apa lah. Kelihatan. Nggak bisa begini. Daerah aliran sungai atau das merupakan daerah yang dibatasi gunung-gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh gunung-gunung dan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Oke, next. Lalu di sini ada fungsi das yang akan dibacakan oleh Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi das. Nah, fungsi das itu yaitu seperti buat sumber mata pencaharian masyarakat, irigasi lahan pertanian, sama pencegahan banjir, terus mencegah aliran banjir masa tanah dari hulu ke hilir. Itu kan di sini ada terakhir ada cara pelestarian das yang akan dibacakan oleh Roslin. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pelestarian das atau daerah aliran sungai. Kami mengambil 3 cara di infografis kami. Cara pertama ialah tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, kita akan menutupi daerah aliran sungai dan menghambat lajunya dari aliran sungai tersebut. Yang kedua, ada reboisasi atau penghijauan kembali hutan-hutan yang sudah gundul di daerah aliran sungai agar tidak terjadi erosi yang akan mengakibatkan sedimentasi atau penumpukan yang berlebih pada aliran sungai. Yang ketiga
depan baru. Sekian dari kelompok kami, ada pertanyaan. Oke, silakan. Kalau aliran sungai itu apa saja? Kalau yang Pola aliran sungainya ada apa aja? ya kenapa alirannya itu berbeda-beda? Nggak satu aja. Kenapa? Izin menjawab. Jadi tadi pertanyaannya adalah mengapa pola aliran sungai bisa berbeda-beda ya? Jadi banyak faktor sebenarnya. Salah satu faktornya ialah bentuk dari permukaan buminya sendiri. Jadi aliran sungai itu terbentuk karena bagian tanah yang agak ke bawah ya, supaya itu bisa ngalir. Nah, kalau bagian tanah yang agak ke bawah itu pasti beda-beda ya untuk setiap daerah. Karena tergantung pada kekaratan dari tanah yang tersebut atau juga berbagai macam faktor-faktor lain. Seperti misalnya kalau misalnya di daerah antara gunung juga itu kan ada berbeda karena gunung pun luasnya berbeda dan itu. Menjawab. Ya, Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus ya untuk kelompok yang pertama tampil. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua. Oke, setelah tadi presentasi, coba apa sih yang kalian tangkap dari hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Harus selalu menjaga lingkungan. Harus menjaga lingkungan. Jangan buang-buang air. Dan buang Ya. air. Ya, betul. Nanti hasil produk yang kalian tampilkan nanti kirim ke Ibu ya sebagai dokumentasi bahwa ini adalah karya kalian mengenai konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ini dari materi yang sudah kalian dapatkan tadi sebelum kalian tadi kan baru mengungkapkan hasil dari yang presentasi. Sekarang kesimpulan keseluruhan materi hari ini apa saja? Pengertian air tanah. Kemudian faktor-faktor apa? Yang mempengaruhi air tanah. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Kemudian pengertian DAS. ya, pengertian DAS atau daerah aliran sungai. Oke, turunnya air dari atas ke bawah. Oh, dari hulu ya. Sampai ke muara ya, ke hilir. Oke, selanjutnya. Daerah aliran sungai yang tadi yang hulu, tengah, hilir. Oke, pembagian daerah aliran sungai ada hulu, tengah, dan hilir. Terus apa lagi? Cara pelestarian air tanah dan DAS. Ya, cara pelestarian air tanah dan daerah aliran sungai. Oke. Ibu akan menambahkan dari beberapa pertanyaan yang tadi kalian pertanyakan ya ke kelompoknya yang presentasi. Tadi bagaimana apa ya pH ya tadi siapa ya? Ya pH. Kenapa kualitas air tanah itu berbeda-beda? Nah itu yang pertama itu dilihat dari pH-nya tadi sudah dijawab ya. pH-nya berapa? Normalnya 0,5 sampai 7,5. Tadi ada pertanyaan tuh banyak. Apalagi ya tentang daerah yang air permukaan. Nah tadi sebelum permukaan air tanah itu kenapa turun? Yang pertama karena kita mengkonsumsi air tanah secara berlebihan. Karena air permukaannya juga kita kurang. Tadi seperti yang sudah diungkapkan sama kelompok yang terakhir, bahwa di Bandung sudah mulai permukaan air tanah yang setiap bulannya itu turun 10 cm. Nah, itu dikarenakan air permukaan di Bandung itu sudah sedikit. Kenapa? Karena yang pertama air sungainya sudah banyak tercemar. Kemudian untuk sanitasi pengolahan limbahnya juga masih kurang. Jadi sehingga pemakaian kebutuhan kita sehari-hari mengenai air itu
kita hanya memanfaatkan air tanah. Sebenarnya air kayak seperti sungai, danau itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Cuman karena di Bandung itu sudah tercemar, jadi harus dikelola harus difilter gitu lah ya. Harus difilter sampai bisa layak dikonsumsi. Nah, itu kan butuh waktu yang cukup lama kayak gitu. Oke, selanjutnya itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, ini refleksi hari ini yang kita pelajari. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Aliran sungai. Kemudian apa lagi selain das? Apa itu teh? Apa? Iya, cara melestarikan air tanah. Iya, betul. Kemudian kenapa hal tersebut menurut kalian menarik? Karena ada gambarnya. Karena kita baru tahu, jadi pengetahuan baru ya buat kalian. Terus apa lagi? Mudah dimengerti, Bu. Oke. Yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari tadi, apa hubungan daerah aliran sungai dengan kualitas air tanah? Apa hubungannya? Ada kalimat das terjaga, kualitas air tanah juga oke. Kehidupan di bumi itu sebagian besar itu adalah air. Tubuh kita juga mengandung air. Kalau nggak ada air, mati. Iya, itulah. Itu ya. Oke, tantangan apa yang masih kalian temukan untuk mempelajari materi ini? Yang menjadi tantangan kalian? Ada nggak sih? Nggak ada. Oke, aman. Ya, ini masih basic, Bu. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, apalagi kalian kan jenjang SMA ya. Nah, ini kalian bisa masuk ke jurusan Geodesi ITB. Itu kan mempengaruhi mempelajari tentang struktur bumi, kemudian hidrologinya ada. Nah, itu khusus tentang air ya kalau hidrologi. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Seru. Soalnya kita tahu gimana caranya kita dapat air. Materi baru. Oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih kalian sudah menyimak dan memahami materi hari ini dengan baik, dan penampilan kalian juga cukup harus diapresiasi. Oke, kita beri apresiasi. Nah, selanjutnya terima kasih Ibu ucapkan, jadi good luck untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa oleh Sain. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Doa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih. Untuk LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan ya. Ya.